Halo, perkenalkan nama saya Felicia, saya dari kelompok 5. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, saya Felicia. Kemudian ada Arjun, Afif, dan Wirawan. Nah, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang teori elastisitas. Bisa mencakup elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah perubahan yang akan terjadi bila satu hal atau hal lainnya itu berubah. Nah, elastisitas itu digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sekian dari saya penjelasan tentang elastisitas dan pengertian dari elastisitas permintaan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Wirawan. Perkenalkan, nama saya Wirawan. Saya dari kelas BM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan tersebut. Selamat malam. Nama saya Wirawan. Saya dari kelas BM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu inelastis sempurna, di mana elastisitas ini sama dengan 0. Dengan demikian, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurva di sini akan berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang diminta atau ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Yang kedua, permintaan tidak elastis, di mana jenis permintaan di sini elastisitasnya kurang dari 1. Demikian persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga yaitu permintaan uniter. Permintaan uniter di sini elastisitas sama dengan 1, di mana persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Di sini permintaan uniter, perubahan kuantitas, dan persentase perubahan harga seimbang. Dan yang keempat, permintaan elastis, di mana permintaan elastis di sini elastisitasnya sama, lebih besar dari 1, lebih dari 1. Persentase perubahan kuantitas di sini permintaannya lebih besar daripada persentase perubahan harga. Dan yang terakhir yaitu permintaan elastis sempurna. Di sini elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan hanya sedikit sangat berpengaruh dan akan menjatuhkan suatu permintaan tersebut. Oleh karena itu, kurvanya akan berbentuk horizontal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu yang pertama itu jenis barang. Jenis barang di sini akan sangat berpengaruh terhadap permintaan barang. Dan yang dimaksud dari jenis barang di sini yang dimaksud dari jenis barang tersebut ada 3 bagian, yaitu kebutuhan, kenyamanan, dan barang mewah. Kebutuhan adalah barang yang dibutuhkan untuk menghidupkan atau dapat menghidupkan kebutuhan yang kita butuhkan. Yang kedua itu harga atau price. Tingkat harga adalah suatu faktor utama yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Di mana harga tinggi, kemungkinan besar orang tidak akan
membeli atau menggunakan jasa dengan biaya yang tinggi. Tapi jika harganya rendah atau turun, kemungkinan besar orang akan membeli atau menggunakan jasa tersebut. Yang ketiga itu adalah pendapatan. Pendapatan kita bisa kenal atau saya akan menyebutnya dengan efek pendapatan, di mana pendapatan tersebut suatu populasi yang mempengaruhi elastisitas permintaan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu ketersediaan pengganti. Jika ada barang pengganti yang tersedia, pengganti ini akan membuat permintaan menjadi lebih elastis. Dengan demikian produk alternatif membuat dengan demikian produk yang kita inginkan pertama ini, jika tidak ada barang tersebut di tempat ini, maka kita akan bisa membeli atau menggunakan barang lain yang sama jenisnya tetapi beda merek biasanya. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afnur Syafi'i, saya berasal dari kelompok 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas penawaran dan macam-macam elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran yaitu istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu macam-macam penawaran. Yang pertama yaitu ada penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun ada perubahan harga, atau delta QS sama dengan 0. Meskipun delta P ada, secara sistematis persen delta QS sama dengan 0. Berapapun perubahan dalam persen delta P, kasus penawaran inelastis dalam kenyataan agak sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Koefisien ES sama dengan 0. Baiklah, yang kedua yaitu adalah penawaran inelastis. Penawaran inelastis ini terjadi ketika persentase perubahan jumlah yang ditawarkan relatif lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga. Secara sistematis kita bisa menjelaskan persen delta QS kurang dari persen delta P. Ini biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian, karena barang-barang produk pertanian tidak mudah untuk menambah atau mengurangi produksinya dalam jangka pendek. Koefisien ES kurang dari 1. Selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu ada penawaran elastis uniter. Terjadi kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Secara sistematis, persen delta QD sama dengan persen delta P. Penawaran elastis uniter ini atau elastis proporsional sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun terjadi, sebenarnya hanyalah secara kebetulan. Koefisien ES sama dengan 1. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah penawaran elastis. Terjadi kalau harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Secara sistematis kita dapat menyebutkan persen delta QD lebih dari persen delta P. Penawaran yang elastis ini dapat kita ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi pada barang hasil industri yang mudah ditambah atau dikurangi produksinya. Koefisien ES lebih dari 1. Selanjutnya yaitu ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga, atau delta QS sama dengan ada perubahan meskipun delta P sama dengan 0. Secara matematis, persen delta QS sama dengan ada, persen delta P sama dengan 0. Kasus penawaran ini terjadi pada bila penawaran suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh kasus ini terjadi pada berbagai produk. Yang jelas, kalau penawaran akan produk tersebut bisa berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap, sehingga kurva penawarannya sejajar dengan sumbu Q, koefisien ES sama dengan tak terhingga.
Kita bisa menjelaskan persen delta QS kurang dari persen delta P. Ini biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian, karena barang-barang produk pertanian tidak mudah untuk menambah atau mengurangi produksinya dalam jangka pendek. Koefisien ES kurang dari 1. Selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu ada penawaran elastis uniter. Terjadi kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Secara sistematis, persen delta QD sama dengan persen delta P. Penawaran elastis uniter ini atau elastis proporsional sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun terjadi, sebenarnya hanyalah secara kebetulan. Koefisien ES sama dengan 1. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah penawaran elastis. Terjadi kalau harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Secara sistematis kita dapat menyebutkan persen delta QD lebih dari persen delta P. Penawaran yang elastis ini dapat kita ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi pada barang hasil industri yang mudah ditambah atau dikurangi produksinya. Koefisien ES lebih dari 1. Selanjutnya yaitu ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga, atau delta QS sama dengan ada perubahan meskipun delta P sama dengan 0. Secara matematis, persen delta QS sama dengan ada, persen delta P sama dengan 0. Kasus penawaran ini terjadi pada bila penawaran suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh kasus ini terjadi pada berbagai produk. Yang jelas, kalau penawaran akan produk tersebut bisa berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap, sehingga kurva penawarannya sejajar dengan sumbu Q, koefisien ES sama dengan tak terhingga. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya akan melanjutkan pada teman saya Arjun Wijaya. Halo, perkenalkan nama saya Arjun Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari hal berikut terjadi, seperti biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar, atau kapasitas produksi telah terpakai penuh, sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan pabrik atau mesin baru. Yang kedua, jangka waktu analisis. Pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu yang sangat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Yang ketiga, stok persediaan. Semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Yang keempat, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran. Semakin elastis mobilitas kapital dan tenaga kerja, semakin mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang koefisien elastisitas permintaan. Biasanya, koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan cara koefisien elastisitas permintaan sama dengan perubahan jumlah permintaan per perubahan harga dikali harga awal per jumlah permintaan awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koefisien elastisitas penawaran. Biasanya, koefisien elastisitas penawaran dihitung dengan cara elastisitas penawaran sama dengan kuantitas penawaran setelah perubahan per harga setelah perubahan dikali harga awal per kuantitas penawaran awal. Itu biasanya digunakan untuk menghitung koefisien elastisitas penawaran. Sekian dari kami kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.